Ya, salam, selamat malam. Tolong host bisa di-unmute dulu semua. Saya ingin mendengar suara dari yang sudah join malam hari ini. Bisa dibuka? Salam Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Salam. Halo, Salam, oke. Bagaimana bisa menerima dengan jelas suara saya dan gambar saya? Jelas. Jelas. Ya. Jelas. Pastor Billy Lantang juga sudah join. Selamat malam, Pastor. Selamat malam. Selamat malam. Senang bisa ketemu malam hari ini. Iya, akhirnya. Akhirnya. Setelah tidak bisa onsite, kita ketemu Iya, di online. iya. Terima kasih hari ini mau melayani di Hope. Malam hari ini ingin bicara apa, Pastor? Kita bicara soal ini ya, keabsahan iman. Selama ini kan banyak yang eh, digempur imannya selama musim sulit ini. Oh ya, iya. Kita sudah tidak sabar ini menunggu pengajaran malam hari ini dari Pastor Billy Lantang. Baik, Pastor, sebelum kita belajar firman Tuhan, biasanya acaranya adalah setengah jam ke depan kita present worship, lalu doa syafaat dan pengumuman, baru setelah itu waktunya pelajaran firman Tuhan dari Pastor Billy. Baik, Pastor, karena sudah jam 7, Bapak Ibu Saudara, kita mulai acara Hope malam hari ini. Silakan Pastor Joy. Bagaikan tanah kering yang merindukan air,
kita siapkan hati kita untuk doa syafaat. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kembali Engkau pertemukan setiap kami lewat Zoom malam ini Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang boleh kami alami sampai hari ini. Kalau kami dalam perlindungan yang baik, kami dalam keadaan sehat, semuanya hanya oleh karena kemurahan dan anugerah-Mu ya Bapa. Kami percaya hadirat-Mu akan melawat setiap kami yang ada pada malam hari ini, di setiap rumah kami, di kota-kota dimanapun kami tinggal. Kami percaya hadirat Tuhan ada melawat kami malam ini. Dan saat ini Bapa, kami bersehati, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu yang luar biasa. Bagaimana Engkau bekerja melalui pandemi ini, kami bersyukur sudah banyak kesembuhan yang terjadi. Kami bersyukur Tuhan Engkau lawat bangsa kami, dan kami yakin percaya Engkau akan memulihkan bangsa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangsa kami akan semakin sehat, bangsa kami akan semakin makmur, bahkan pemulihan ekonomi akan terjadi secara cepat Tuhan, karena kemurahan-Mu terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami memberkati setiap kota-kota yang ada, kami memberkati setiap provinsi, dari Sabang sampai Merauke. Biarlah ada shalom, biarlah ada damai sejahtera surgawi terjadi di setiap kota bangsa Indonesia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk pemimpin bangsa negara kami, Bapak Presiden Jokowi juga Wakil Presiden. Kami bersyukur Tuhan Kau memberikan kekuatan, kesehatan buat pemimpin bangsa kami ini. Biarlah kiranya berkat ilahi senantiasa turun ke atas Bapak Presiden beserta jajaran pemerintah yang ada saat ini. Engkau memberikan roh yang takut kepada hamba-hamba-Mu ini, sehingga mereka boleh bekerja dengan semakin baik, mereka boleh bekerja dengan hati dan roh yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan juga mengurapi, Tuhan memberkati dimanapun Pak Presiden ini mengerjakan tugasnya, biarlah hanya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kami percaya Engkau akan pulihkan Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Segala perekonomian, hasil bumi semua diberkati Tuhan. Tanah, laut, udara, semua di dalam kendali tangan Tuhan, dan Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk gereja-gereja-Mu, khususnya di seluruh Indonesia ini Tuhan. Kami bersyukur kalau ada sudah yang bisa beribadah secara onsite, dan kami terus memohon perlindungan yang dari Tuhan. Demikian juga yang masih secara online Tuhan, biarlah pengurapan Tuhan juga turun ke atas gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, sehingga gereja yang ada saat ini benar-benar menjalankan amanat agung Tuhan, yaitu untuk memberitakan Injil kerajaan-Mu. Akan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, akan banyak jiwa-jiwa yang menerima pemberitaan Injil Tuhan, bahkan mereka akan mengalami secara pribadi bertemu dengan Engkau dan mengakui bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya yang patut ditinggikan, dan hanya Engkaulah Tuhan Allah yang kami sembah. Terima kasih ya Bapa, berkati gereja-gereja saat ini, hamba-hamba Tuhan juga, para pendeta, para penginjil, biarlah semua di dalam pengurapan Tuhan, di dalam berkat ilahi yang dari Tuhan. Kami saat ini Tuhan akan menyiapkan hati kami untuk dipenuhi firman Tuhan. Kami menyadari hari-hari terakhir ini, kami membutuhkan Engkau. Kami memerlukan firman-Mu yang menguatkan iman kami, supaya iman kami semakin bertumbuh, supaya iman kami semakin berakar kuat, bahkan kami semakin mengenal Engkau secara pribadi, kami semakin mengasihi Engkau, dan kami boleh hidup berkenan, kudus dan layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau mengurapi hamba-Mu Pastor Billy Lantang yang sudah Engkau persiapkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Setiap perkataan yang akan disampaikan hamba-Mu ini, biarlah di dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk diisi dan dipenuhi oleh firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman terlebih dulu.
Malam hari ini saya bersukacita karena ada teman lama kita yang dulu ada di Rehoboth, sekarang bisa bergabung di Zoom. Ada Mas Uki Sunarko bergabung. Selamat malam, Mas Uki. Apakah Mas Uki masih monitor? Ya, ya. Selamat datang, kita ketemu lagi walaupun lewat online. Bapak Ibu Saudara, saya ingin juga menyampaikan mulai bulan November kita akan beribadah 3 kali kembali, jam 7, jam 9, dan jam 5 sore. Lalu pengumuman yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang ingin investasi dalam pekerjaan Tuhan di Zoom, di Hope ini, Bapak Ibu Saudara bisa scan QR code yang ada di layar, ataupun Bapak Ibu Saudara bisa foto nomor BCAGB Rehoboth Surabaya, ataupun nanti host akan menuliskan di chat room. Itu yang kedua. Yang berikutnya, saya ingin sampaikan para pembicara yang akan melayani di Hope untuk bulan November. Kita mulai tanggal 3, kita akan dilayani oleh Pastor Sifki Priyatelna. Pastor Sifki ini ex-pilot dan meninggalkan pekerjaannya untuk sepenuh waktu boleh melayani Tuhan. Itu tanggal 3, lalu Rabu tanggal 10, ya, pembicaranya adalah Pastor Ishak Tulus. Pastor Ishak Tulus ini adalah pembicara dari Pria Sejati. Lalu tanggal 17 November, Bapak Ibu Saudara, Rabu ketiga, kita akan dilayani oleh Pastor Jarod Wijanarko. Meeting ID dan passcode masih tetap sama. Lalu hari Rabu terakhir di bulan November, kita semua akan dilayani oleh Pastor Roni Daud Simeon. Itu pembicara yang akan melayani Hope di bulan November. Bapak Ibu Saudara bisa sharekan berita baik ini ke teman-teman Bapak Ibu Saudara. Ini untuk minggu depan, Pastor Sifki bisa kembali lagi tadi, host Pastor Sifki yang akan melayani kita. Nah ini, Pastor Sifki Priyatelna, ya Bapak Ibu Saudara. Di Rabu depan kita akan ketemu dan diajar oleh beliau. Baik, itu pengumuman dari saya. Host bisa hubungkan saya dengan Pastor Billy Lantang. Pastor, semonitor? Yes. Oke. Pastor, biasanya kita setelah pengajaran ada beberapa waktu yang ada sesi tanya jawab. Kalau masih ada waktu, bisa ya, Pastor ya? Ya. Baik, dari peserta nanti. Baik, silakan waktu dan tempat kami persilakan, Pastor. Baik, terima kasih Pastor Lucky, terima kasih buat kesempatannya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau bisa dengar suara saya dengan baik, bisa kasih jempol. Oke, puji Tuhan. Saya akan sedikit memberikan gambaran tentang apa yang terjadi selama ini. Apa yang saya lihat secara tubuh Kristus dan juga secara manusia atau individu masing-masing yang terjadi, yang saya pantau dari bulan tepatnya mungkin bulan Maret tahun lalu semenjak pandemi dimulai dan masuk ke Indonesia, dan kemudian sampai hari ini. Secara teman, saya sudah kehilangan 8 orang yang meninggal akibat COVID. 3-nya itu adalah betul-betul dekat sekali dengan saya. Kemudian saya juga melihat bukan sekedar itu saja, tetapi ada juga teman-teman saya yang mati secara rohani. Bahkan bukan sekedar profesinya bukan sekedar hanya biasa-biasa saja, tapi juga ada yang sampai hamba Tuhan. Jadi ini yang betul-betul perlu kita lihat, karena yang selalu iblis berusaha untuk membutakan mata manusia adalah kebaikan Tuhan yang terjadi di balik ini semua. Sama-sama buka bersama-sama saya di Kisah Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang ke-47. Sorry, by the way, saya dikasih sampai jam berapa ya? Saya bablas lagi. Jam 8:15 boleh, Pastor? Oh, oke. Kisah Rasul 2 ayat 47 ya, coba lihat ya.
sambil memuji Allah. Ya, ini dari sambungan dari ayat sebelumnya. Kita lihat kalimat ini. Dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini berbicara tentang jemaat mula-mula. Ya, jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula ini adalah jemaat yang sangat luar biasa, yang sangat luar biasa dan didirikan di atas sebuah kesaksian dari beberapa orang tentang kebangkitan daripada Yesus. Jika tidak ada kebangkitan daripada Yesus, mereka pastinya tidak akan menjadi gereja. Jadi kematian Yesus akhirnya menjadi hanya sekedar kematian yang akhirnya tidak ada dampaknya. Tapi karena ada kebangkitan dan disaksikan oleh beberapa murid yang waktu saat itu menyaksikan dan melihat sendiri Yesus hadir di hadapan mereka. Mereka akhirnya menjadi pilar gereja mula-mula. Dan ketika mereka berkhotbah, orang-orang itu melihat urapan Tuhan yang luar biasa sehingga mereka percaya. Yang sangat menarik adalah di sini dikatakan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan dan mereka juga disukai semua orang. Ini yang luar biasa dari jemaat mula-mula. Nah, pertanyaannya, apakah kita, ya saya bicara dulu sebagai gereja ya, sebagai tubuh Kristus ya. Sekarang ini memang kita ada di dalam organisasi gereja. Betul, Tuhan Yesus tidak pernah membawa organisasi, tetapi manusia menciptakan organisasi untuk membuat rapih tatanan daripada ibadah atau jemaat. Tidak salah, tetapi pastinya ada kekurangan karena manusia yang menciptakan. Nah, ini yang perlu dibahas dan kemudian perlu dimengerti dan ditanyakan kepada diri kita masing-masing sebagai gereja Tuhan. Apakah saya disukai banyak orang? Dan apakah Tuhan menambahkan jumlah saya? Penambahan jumlah itu seringkali disalahartikan karena memakai usaha sendiri dan banyak gereja yang melakukannya dengan membuat event-event dan lain sebagainya dan tidak mengerti esensi daripada gereja itu sebenarnya. Waktu tahun lalu gedung gereja ditutup. Saya selalu katakan kepada teman-teman saya, gereja tidak bisa ditutup. Yang ditutup gedungnya, bukan gerejanya. Karena gereja adalah eklesia, yaitu orang-orang yang dipanggil keluar. Bahkan ya, ini saya mau menggambarkan saja apa yang terjadi dari tahun lalu sampai hari ini. Bahkan ketika satu gedung gereja ditutup, terjadi gereja-gereja baru yang dibuka di mana? Di rumah-rumah. Bahkan ribuan gereja dibuka di rumah-rumah. Karena gerejanya nggak bisa ditutup, yang ditutup gedungnya. Sekali lagi, kalimat atau narasi ini bukan berarti anti gedung gereja, bukan. Tetapi paling tidak yang Tuhan Yesus lakukan selama ini, di balik pandemi ini sesuatu yang perlu kita betul-betul lihat. Karena ini sudah kejadian. Sudah kejadian. Dan itu sebabnya saya selalu katakan kepada teman-teman, jemaat, dan juga kepada anak-anak saya selalu suka guyon dari mereka masih kecil, saya bilang gini, kamu tenang aja, iblis kalau lempar buah apel, itu selalu digantikan sama Tuhan jadi jus apel, saya katakan gitu. Karena kalau apel itu kalau dilempar ya kena kepala benjol, ini enggak, dijadikan Tuhan jadi jus, jadi nikmat untuk diminum. Itulah Tuhan kita. Nah, waktu bulan Maret tahun lalu, waktu saya membaca ayat ini, karena kenapa saya membaca ayat ini? Adik saya Jesse, Bapak Ibu pasti tahu juga, tinggal di sebelah rumah saya dan kami sering berdiskusi. Yang menggelitik hati saya adalah Kisah Rasul 2 ayat 47 ini yang kita bahas ini diadopsi di dalam Undang-Undang Uni Soviet tahun 39. Tahun 39. Dan ini diambil sama Stalin dan Lenin, pemimpin sosialis dan komunis di abad itu atau di zaman itu, di tahun-tahun itu. Kenapa? Karena mereka suka dengan kata jumlah mereka ditambahkan. Mereka mau supaya jumlah mereka juga ditambahkan, tetapi elemen Tuhannya dihilangkan. Jadi mereka mengikuti caranya gereja mula-mula tuh sampai disukai banyak orang, Tuhan menambahkan tuh gimana caranya. Ada 5 pilar Bapak Ibu yang ditulis di Kisah Rasul pasal yang kedua.
dan yang membuat saya betul-betul merinding dan sangat bersukacita. Karena ini yang terjadi di balik pandemi ini. Kita lihat satu-satu ya dengan cepat aja. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang ke-42 mengatakan begini. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42. Saya harapkan Bapak Ibu catat nanti bisa menjadi sebuah bahan pewahyuan bagi kehidupan masing-masing. Apa yang terjadi saat ini. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 42 mengatakan begini, ini pilar yang pertama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, itu yang dilakukan sama jemaat mula-mula. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari bulan Maret tahun lalu, ada ribuan bahkan mungkin sudah jutaan khotbah-khotbah yang diupload ke sosial media. Tanpa disadari sekarang pengajaran rasul-rasul atau pengajaran firman Tuhan itu dinikmati sama banyak orang dengan tanpa batas. Saya bilang sama Pastor Lucky, biasanya kalau hari Rabu ini biasanya saya tidak bisa terima jadwal yang lain ini karena dia teman baik saya, jadi saya bilang yes sama dia. Biasanya saya nggak terima karena apa? Hari sekarang ini pada saat ini ada cell group yang saya sudah dari sebelum pandemi sudah ada ya. Ini kita sudah hari ini Zoom yang ke-70 sekian lah, 77 kalau salah. Nah, sebelum pandemi itu ada 9 orang yang baru terima Yesus dari agama seberang yang pastinya mereka datang ke rumah saya waktu saat itu. Dan kita layani sampai hari ini. Sekarang hari-hari ini, mereka dengan gampangnya bisa mendengar firman Tuhan lewat sosial media dengan pakai earphone di rumah mereka masing-masing. Karena pengajaran rasul-rasul ada di mana-mana. Tanpa disadari, Tuhan mengembalikan fungsi gereja kepada fungsi gereja mula-mula karena Tuhan mau gereja itu disukai semua orang dan Tuhan mau tambah jumlah-jumlahnya. Itu yang Tuhan lakukan. Itu yang membuat saya sangat bersukacita. Jadi waktu saya lihat ribuan atau bahkan sudah jutaan khotbah yang dimasukkan diupload ke sosial media, saya bersukacita. Yang kedua dikatakan begini, ayat 42 ya. Dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul. Tanpa disadari, seperti saya katakan tadi, satu gedung ditutup, ribuan gereja dibuka di rumah-rumah. Tanpa disadari, keluarga demi keluarga belajar untuk bagaimana bisa co-inhibit, bisa hidup bersama. Suami istri yang tadinya mungkin jarang lihat-lihatan atau jarang-jarang ada spend time sama-sama, sekarang dipaksa dalam tanda kutip untuk bisa menerima satu sama yang lain. Anak-anak kepada orang tua, diajar sabar di rumah, diajar bagaimana bersekutu di rumah, mesbah keluarga, dan lain sebagainya. Diajar bagaimana esensi daripada berkumpul. Terjadilah kelompok-kelompok sel kecil-kecil di mana? Di rumah-rumah. Di rumah-rumah. Tanpa disuruh terjadi dengan sendirinya secara generik. Kemudian, yang ketiga dikatakan mereka memecahkan roti. Saya karena keluarga kami mendirikan Yayasan Immanuel tahun 67, jadi saya cek sama staf saya di toko buku Immanuel. Dari tahun lalu, bulan Maret tahun lalu, saya tanya. Ini data yang saya terima bulan lalu. Barang apa yang paling laku dari tahun lalu sampai sekarang? Mereka katakan perjamuan kudus, Pak. Kenapa? Karena sekarang orang beli perjamuan kudus dan perjamuan di rumah masing-masing. Kembali saya bersukacita. Bapak Ibu mungkin ada 1 atau 2 pilar yang Bapak Ibu sudah lakukan tanpa disadari, ya, disimak saja. Atau mungkin ada 5-5 yang Bapak Ibu sudah lakukan tanpa disadari. Ini adalah pilar daripada gereja mula-mula. Ya. Bahkan kemarin kalau kita membahas tadi yang pengajaran rasul-rasul, pernah di beberapa bulan lalu, ini menggelitik saya juga sampai saya tersenyum sendiri di rumah. Saya tiba-tiba bisa khotbah di 4 kota, 4 gereja di 3 kota, karena rekaman videonya sudah saya kirim 5 hari sebelumnya. Sementara saya sendiri secara fisik ada di rumah dengan keluarga saya. Dan istri saya tiba-tiba bilang sama saya, luar biasa ya, di musim seperti ini, kamu tiba-tiba bisa maha hadir. Bisa maha hadir. Itulah Tuhan. Itu yang saya katakan, Tuhan itu luar biasa memang. Luar biasa Tuhan. Ya.
Jadi pengajaran rasul-rasul, ya, berkumpul, perjamuan kudus. Kemudian yang keempat dikatakan berdoa. Sekarang banyak orang berdoa. Banyak orang berdoa. Tadi saya lihat di passwordnya saja, passwordnya apa? Mari berdoa, ya. Kalau nggak salah tadi ya tulisannya. Banyak orang berdoa. Ya, karena apa? Ya tadinya yang nggak biasa berdoa, sekarang jadi berdoa karena ketakutan sama tante corona. Ya. Nanti saya harapkan kalau tante coronanya sudah pergi, ya tetap berdoa. Jadi prayer warrior. Tuhan membangkitkan banyak sekali pendoa-pendoa. Dan itu yang membuat saya bersuka cita. Yang kelima, pilar yang kelima adalah di ayat 44 dan 45 dikatakan, semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Yang kelima, pilar yang kelima adalah saling empati, Bapak Ibu, saling empati. Tanpa disadari kita berempati sekarang. Kita nggak lagi nunggu departemen misi gereja, kita melakukan misi masing-masing dari rumah kita masing-masing. Yang paling saya sering dengar, atau mungkin Bapak Ibu juga paling sering dengar di luar pagar rumah kita setiap hari, adalah teriakan orang mengatakan begini, paket. Betul atau betul? Ya kan, paket. Tanpa disadari banyak orang kasih tip sama yang nganterin paket. Yang nganter GoFood, orang-orang pada kasih tip. Bulan April tahun lalu, saya tinggal di sebuah kompleks perumahan di Jakarta dengan adik saya mulai blasting broadcast ke teman-teman di sosial media dan kemudian di WhatsApp group. Kami katakan karena di awal-awal waktu kalau Bapak Ibu masih ingat, supir-supir ojol itu sangat kasihan karena banyak orang nggak mau memakai jasa mereka. Kami mengumpulkan dana dalam waktu seminggu. Kami bekerja sama dengan warung dekat rumah, warteg gitu ya. Dan kami berhasil memberikan makan gratis kepada 900 supir ojol di bulan April tahun lalu. Itu mula-mula daripada kelompok sel yang saya katakan tadi yang ketemunya hari ini. Kemudian setelah itu terjadi, sampai hari ini berlanjut Bapak Ibu. Kami membantu pemulung-pemulung, kami sudah mendatangi beberapa rumah-rumah panti jompo, rumah-rumah orang yang keterbelakangan mental gitu ya. Itu sudah kami kunjungi berkali-kali. Dan itu menjadi sesuatu kerinduan dari kami, dari saya dan teman-teman. Padahal jumlah kami nggak banyak. Kami kalau dikumpulkan semua paling cuma 20 orang. Nah, itu yang terjadi, saling empati. Ya. Nah, dengan keberadaan ini, dengan apa yang Yesus lakukan di dalam gerejanya pada saat ini, harusnya nanti, tadi Pastor Lucky sudah katakan, gereja akan ketemu lagi onsite. Nanti ketika kembali ke dalam gedung gereja, jangan lupakan nilai-nilai ini. Saya percaya mungkin ada 1-2 yang sudah dilakukan, atau ada yang 5-5-nya bahkan sudah dilakukan. Nah, ini kabar baiknya. Karena sudah 1 tahun, sudah bisa divalidasi dari yayasan kami saja. Ya. Dari saya kalau Bapak Ibu belum tahu, ini saya jelaskan di yayasan kami ini ada toko bukunya, toko buku rohani Kristen ya di Surabaya, ada di Jalan Pregolan. Kemudian kami ada penerbitan, dan juga kami ada departemen yang membantu hamba-hamba Tuhan. Ratusan hamba-hamba Tuhan sudah selama 53 tahun ini. Sejak yayasan kami didirikan. Berarti kami mendapatkan laporan daripada hamba-hamba Tuhan di daerah ini yang kami bantu lewat laporan-laporan tertulis. Dengan berikut foto-fotonya. Sampai hari ini, dari yayasan kami saja, yang sudah menerima Yesus, jiwa-jiwa baru, itu sudah kisaran ribuan, Bapak Ibu. Dari yayasan kami saja. Belum lagi kalau kami compare notes ke yayasan yang lain. Bahkan, saya ada banyak sekali kisah dan cerita-cerita yang masuk ke dalam laporan kami, yang pastinya saya nggak bisa jelaskan dan ceritakan di forum-forum seperti ini. Banyak yang dibaptis di kali. Bahkan teman saya didatangi sama 15 orang yang baru terima Yesus, minta dibaptis, dan dia katakan bahwa kolam baptisan di gerejanya kering karena gerejanya tutup, gedung gerejanya. Tetapi dia katakan, saya ini punya kolam ikan di rumah. Kalau Anda ini mau dibaptis di kolam ikan, silahkan. Mereka katakan nggak masalah. Ya, teman saya cerita, saya dikirimin fotonya, dia katakan, puji Tuhan ikan-ikanku nggak ada yang mati. Bahkan kelihatan makin gemuk-gemuk, makin sehat karena air kolam jadi air kudus itu pasti. Ya, ini yang terjadi. Ini yang terjadi dalam 1 tahun terakhir ini. Itu yang membuat saya bersuka cita, dan saya mengaminkan Kisah Rasul 2 ayat 47 bahwa Tuhan menambahkan jumlah-jumlahnya. Ya,
Jadi harusnya nanti kalau kita sudah kembali ke dalam gedung gereja, 5 pilar ini tetap dilakukan dan jangan dilupakan. Ya, jangan dilupakan. Tetap dilakukan jadi dampak dan selalu ingat bahwa ibadah tidak boleh selesai. Ibadah di dalam gedung gereja, ibadah di Zoom ini nanti akan ditutup dengan doa berkat. Tetapi setelah doa berkat, ibadah jalan terus dengan format yang berbeda-beda. Kenapa? Karena kita adalah gerejanya. Karena kita adalah gerejanya, dimanapun kita berpijak, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Jadi ibadah itu nggak bisa dikurung hanya di dalam gedung saja. Itu sebabnya waktu kita dikembalikan ke dalam rumah-rumah kita dari tahun lalu itu, Tuhan sedang menunjukkan fungsi daripada gereja mula-mula. Dan itu yang membuat saya sangat bersuka cita. Sekali lagi, saya percaya ketika kita kembali ke dalam gedung ini, gedung-gedung gereja, kita menjadi dewasa rohani. Ya. Itu dari sisi gereja, dari sisi organisasi gereja yang harusnya menjadi dampak. Sekarang secara pribadi, ya, secara pribadi. Kita buka sama-sama di 2 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang 17 sampai 18. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan katakan begini. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Wah, ini sudah banyak yang kehilangan pegangan. Ya. Sudah banyak yang masuk ke dalam kesesatan. Ironisnya ini adalah anak-anak Tuhan sendiri. Tetapi bertumbuhlah, ya, supaya tidak kehilangan pegangan, supaya jangan tersesat. Ini kita dikatakan di sini harus bertumbuh. Petrus katakan bertumbuhlah, bertumbuhnya juga jangan sembarangan. Bertumbuhnya di dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Dan juru selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, sekarang selama musim ini, keabsahan daripada iman manusia atau kita ini semuanya anak-anak Tuhan ini kelihatan. Kelihatan. Sangat kelihatan. Jadi yang hubungannya dengan Tuhan itu hanya sekedar informatif. Kelihatan sekarang. Ada orang-orang yang selama ini ternyata hanya tahu isi Alkitab, tetapi tidak punya pengenalan akan Tuhan. Wah, ini bahaya. Orang-orang seperti itu diajak debat kusir teologi ya luar biasa. Luar biasa. Tetapi nggak punya pengenalan akan Tuhan dan nggak bertumbuh di situ. Akhirnya jadi tidak dewasa. Ya, itu yang akhirnya kita lihat di sosial media, saling menyebut nama lah, saling maki-maki sesama hamba Tuhan, dan lain sebagainya. Ya. Yang diutarakan banyak sekali doktrin-doktrinnya betul, tetapi tidak dewasa. Itu yang terjadi. Ada juga orang-orang selama ini yang memang kelihatannya kalau di dalam gedung gereja itu ketika ada pujian penyembahan nangis, kusuk, ya. Tetapi dia ikut Tuhan hanya sekedar dengan emosi dan perasaannya. Dan orang-orang seperti ini ketika saya ketemu sama orang-orang atau jemaat seperti ini katakan saya nggak bisa rasain Tuhan Pak kalau lagi Zoom. Saya cukup menggelitik lah bagi saya. Karena wah saya nggak bisa rasakan hadirat Tuhan, saya nggak bisa begini, nggak bisa begini. Berarti dia bisa merasakan hadirat Tuhan cuman kalau lagi ada di dalam gedung gereja. Padahal hadirat Tuhan ada di mana-mana, Tuhan Maha hadir kok. Ada orang-orang seperti itu, nggak punya level pengenalan sama Tuhan. Kenal sama Tuhan sekedar informatif, tapi bukan pengenalan secara intim dan personal. Tidak personal. Nah, orang-orang seperti ini, ketika masuk ke dalam musim-musim seperti ini, banyak yang akhirnya tersesat. Banyak yang akhirnya menyerah. Banyak yang akhirnya kelihatan aslinya. Kelihatan aslinya. Banyak orang yang katakan begini kepada saya, contohnya. Ya. Mana Pak jawaban di firman Tuhan? Nggak ada tentang ini. Saya punya kesulitan hidup ini, mana jawabannya? Saya punya kesulitan ini, mana firman Tuhan jawabannya? Misalnya kayak gitu ya. Saya selalu katakan begini. Firman Tuhan itu, Alkitab itu bukan buku filosofi. Bukan buku pusat konseling. Bukan. Dan banyak orang yang akhirnya mendengar khotbah selama ini, mereka nggak dengar sebenarnya. Mereka hanya dengar dengan telinga
duniawi tapi tidak dengan telinga rohani. Nah, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Akhirnya harus diberitahu begini. Kalau kamu mengenal Tuhan secara personal, kamu masuk lebih dalam lagi dari sekedar informatif kepada personal. Karena biasanya orang kalau kenalan itu ya tanya informasi orang itu tinggal di mana, dari mana, orang apa, dan lain sebagainya. Masuk ke dalam hubungan yang lebih dalam, personal, itu membutuhkan waktu. Harus ada pertumbuhan di dalam situ juga. Nah, ketika kita mengenal Tuhan di dalam tingkat yang personal dan intim, Alkitab akan betul-betul membawa arti yang luar biasa. Bukan sebaliknya. Banyak orang yang sekedar baca Alkitab, tetapi hidupnya nggak dikuasai sama firman. Itu artinya seperti itu. Hanya sekedar tahu-tahu aja. Jadi ketika ada permasalahan hidup, dia tetap aja akhirnya jadi ngawur hidupnya. Karena hidupnya nggak dikuasai firman. Nggak ada pengenalan dan pertumbuhan di dalam Tuhan. Itu yang saya lihat selama ini. Dan itu yang sangat bahaya. Coba lihat sama-sama di Amsal pasal yang ke-20, ayat yang ke-5. Ini ayat yang sangat luar biasa artinya dan dalam sekali artinya. Saya mau Bapak Ibu mengerti ayat ini dengan baik dan benar. Ini luar biasa ayat ini. Ya, mungkin kalau kita baca di awal-awal kita berpikir bahwa ini rancangan kita gitu ya, rancangan manusia. Amsal 20 ayat 5 mengatakan rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Rancangan itu Bapak Ibu artinya etsah. Etsah. Etsah itu artinya adalah panduan, pewahyuan, petunjuk firman Tuhan yang pernah kita dengar atau baca. Itu etsah. Yang pernah kita serap dengan mata dan telinga kita. Nah, kemudian dikatakan itu ada di dalam kedalaman seperti air yang dalam ada di dalam kedalaman manusia. Karena sudah pernah didengar. Jadi dia mengendap di dalam kita. Nah, orang yang pandai tahu menimbanya. Arti kata pandai itu artinya tabun. Waktu pertama kali saya membaca arti daripada tabun, saya bingung sendiri. Kenapa? Karena artinya adalah argumentasi. Saya bilang, orang pandai berargumentasi. Argumentasi sama siapa? Ternyata gini, Bapak Ibu. Pribadi yang paling sering berbicara dengan kita, pribadi yang paling sering berbicara dengan diri saya sendiri adalah saya sendiri. Bukan yang lain. Jadi ketika diri saya berbicara kepada diri saya, itu tergantung dengan kebenaran yang saya serap dan saya ngerti dalam hidup saya. Makanya orang bunuh diri nggak langsung besok-besoknya dia bunuh diri. Orang bunuh diri, kalau dia suka ngomong-ngomong gini, aku mau bunuh diri, besok aku mau bunuh diri, dia nggak akan bunuh diri. Orang bunuh diri itu diam-diam. Dan itu pelan-pelan ada suara-suara yang masuk di dalam benaknya dia, dan dia terus percaya. Pribadinya bicara sama pribadinya. Itulah yang saya selalu katakan, sosok pribadi yang paling sulit dikalahkan, itu bukan iblis. Itu adalah diri kita sendiri. Karena setiap hari kita bangun pagi, iblis akan berbicara di pikiran, karena itu satu-satunya akses yang dia punya. Ya, Roh Kudus akan bicara di hati kita. Dua-dua suara ini akan bertemu di hati nurani. Yang mengambil keputusan di hati nurani bukan Tuhan, bukan iblis, tapi kita. Tiap hari loh itu. Nah, argumentasi orang yang pandai adalah orang yang ketika diperhadapkan dengan sebuah masalah dan harus mengambil sebuah tindakan dan mengambil keputusan, dia cakap berargumentasi dari jiwanya yang penuh dengan sampah, ya. Dia halau atau dia singkirkan, kemudian dia mengambil keputusan yang sudah ditulis di atas loh hati atau lebih tepatnya di dalam rohnya manusia. Gini saya jelaskan. Nanti bisa dibaca dengan lebih detail di 2 Korintus 3 ayat 3. Ketika manusia bertobat menerima Kristus sebagai juru selamat, yang lahir baru bukan tubuhnya. Saya waktu lahir baru tetap aja nggak ada rambutnya. Tetap aja botak. Tubuhnya nanti dikasih tubuh yang sempurna. Jiwanya waktu lahir baru, in progress, Bapak Ibu. Nggak langsung yang tadinya pemarah, besok-besoknya langsung nggak jadi pemarah lagi. Oh, itu tetap in progress kok. Under construction, Roma 12 ayat 1 dan 2. Pembaharuan budi, itu tiap hari. Karena di dalam jiwa ini ada
ada kehendak, ada emosi, ada pikiran, ada perasaan. Nah, waktu saya lahir baru di tahun 98, selama saya hidup, itu jiwa saya itu sudah penuh sampah. Sudah penuh sampah. Waktu lahir baru, yang lahir baru itu rohnya. Makanya sepertiga daripada kita disempurnakan Tuhan. Nah, waktu rohnya lahir baru, firman Tuhan katakan semua kebenaran ditulis di atas loh hati, bukan di atas loh batu lagi. Sudah diletakkan sama Tuhan sebenarnya di dalam rohnya manusia itu sebenarnya. Jadi sebenarnya orang Kristen itu kurang tepat kalau berdoa begini, misalnya ya, berdoa gini. Tuhan, berikan aku kasih-Mu, Tuhan. Udah dikasih. Waktu terima Yesus, kasih agape itu sudah diletakkan di dalam roh kita. Tuhan, berikan aku iman-Mu, Tuhan. Udah dikasih imannya. Tinggal diaktifkan. Jadi kita harus selalu bilang ini, Tuhan, aku percaya bahwa kasih-Mu sudah diberikan, aku perkatakan Tuhan penguasaan diri. Kita mulai kutip tuh 1 Korintus 13 ayat 4-7. Makanya kenapa kasih adalah keputusan, bukan perasaan. Tuhan, aku memperkatakan kesabaran Tuhan, karena kasih adalah sabar. Tidak sabar itu perasaan. Kesabaran itu keputusan. Nggak ada orang bangun-bangun pagi rasa-rasa sabar, murah hati, nggak ada. Yang ada kita merasa tidak sabar tuh gampang sekali. Ngantri di Indomaret sebentar aja udah nggak sabar. Gampang sekali. Nah, tiap hari kan kita harus mengembuskan kebenaran di dalam hidup kita. Makanya dikatakan orang pandai itu seperti begitu. Berargumentasi di dalam dirinya. Pas lagi nggak sabar, dia berargumentasi. Aku perkatakan kesabaran. Dia ngelus-ngelus dada tuh. Kalau kita bisa lihat orang lagi ngelus-ngelus dada. Nah, itu lagi berargumentasi. Dia adalah orang pandai, dia adalah orang tabun yang cakap mengambil firman Tuhan, kebenaran yang sudah ada di kedalaman hidupnya, dibawa ke permukaan, ditimba. Timba itu bahasa aslinya adalah dalah. Diambil ember, diambil dari kedalaman sumur itu, dibawa ke permukaan supaya keluar di dalam tindakan dan ucapan kita. Itu arti ayat ini. Luar biasa ini Amsal 20 ayat 5 ini. Jadi, ya, mengulang dari ayat yang tadi ya, yang dari 2 Petrus itu, ya. Dikatakan kalau tidak mau tersesat harus bertumbuh. Kenapa harus bertumbuh? Karena kalau nggak bertumbuh, anak kecil ya, contohnya anak kecil paling gampang dibohongi orang, anak kecil. Anak kecil paling gampang tersesat. Betul atau betul? Paling gampang tersesat. Anak kecil paling percaya sama siapa aja yang ngajakin dia ngomong sampai dia harus dikasih tahu, Dek, Nak, kamu jangan ngomong sama orang sembarangan kalau kamu nggak kenal ya, nanti kamu dibohongi. Itu sudah di mana-mana seperti itu. Karena anak kecil gampang tersesat. Kehilangan pegangan. Makanya firman Tuhan katakan bertumbuhlah di dalam pengenalan akan Tuhan. Pengenalannya bukan informatif. Pengenalannya betul-betul personal dan intim. Jangan sekedar hanya tahu Alkitab. Tapi hidupnya harus dikuasai sama firman Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 14. Ini ayat juga satu ayat lagi yang luar biasa. 1 Korintus 2 ayat 14. Mengatakan begini. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, waktu saya baca pertama kali beberapa tahun yang lalu baca ayat ini, saya sudah sering baca ayat ini dan kemudian hanya sekedar berpikir bahwa ini buat orang dunia. Ternyata bukan. Orang Kristen pun banyak yang duniawi. Nah, karena orang Kristen itu duniawi, dia tidak bisa menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Baginya adalah sesuatu kebodohan. Analoginya begini. Saya ini suka dengan lukisan, tapi saya tidak mengerti dunia lukisan. Nggak ngerti saya, dunia lukisan saya nggak ngerti. Jadi bagi saya adalah sesuatu kebodohan ketika ada teman saya mengajak ke galeri lukisan dan mengatakan bahwa itu lukisan harganya 1 M. Dan yang saya lihat itu cuma coret-coretan aja, abstrak. Sampai-sampai di dalam hati saya, aku juga bisa buat kayak begitu.
Terus dia bilang gini, coba kamu lihat lebih dalam lagi. Itu ada maknanya. Saya lihat lebih dalam lagi, saya pusing malah. Karena abstrak. Yang menjadi kebodohan bagi saya adalah ketika teman saya bilang bahwa itu udah ada yang beli, harganya 1 M. Kebodohan. Kenapa? Karena saya nggak ngerti dunia lukisan. Nah, kita punya hobi masing-masing. Semua kita punya hobi ya. Saya juga punya hobi. Saya kolektor pesawat terbang. Saya punya 350 pesawat terbang. Mainan, jangan kaget loh Bapak Ibu ya. Pikir hamba Tuhan kaya banget, punya pesawat banyak banget. Mainan ini sebenarnya ada di sebelah saya nih. Cuman kalau saya ambil nanti saya off screen. Ada di sebelah saya ini, ada di lemari saya lagi lihat. Ada 350 saya adalah, jadi itu pesawat kecil-kecil ya, diecast, skala 1/400. Karena saya suka dunia aviasi. Saya punya sertifikat dari Boeing, karena saya pernah belajar untuk menerbangkan pesawat Boeing 737. Dan saya teman pilot cukup banyak. Itu Pendeta Sifki, teman baik saya, yang minggu depan ya mau isi ya, itu rekan baik saya. Dan saya itu karena suka pesawat, saya bisa ngobrol sama pilot, sama siapa-siapa, bahkan mereka pernah bilang gini sama saya, waduh, pengetahuanmu lebih banyak daripada aku. Dibilang gitu. Pernah ada satu orang ngomong gitu. Karena saya punya mata sampai-sampai pesawat di atas saya bisa tahu itu jenisnya apa. Kalau terbang di atas saya. Saking mata saya sudah terbiasa lihat pesawat. Ya, saya lagi menata airport saya, mainan ya Bapak Ibu jangan kaget ya, mainan airport ya. Nanti kalau airportnya udah jadi kita tumpengan ya, peresmian airport. Lucu loh Bapak Ibu, itu ada lampu-lampunya gitu ya. Nah, ini menurut rekan-rekan kolega saya sesama kolektor. Katanya saya ini salah satu kolektor terlengkap pesawat maskapai di Indonesia. Karena saya punya koleksi ini dari pesawat zaman dulu, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu ya, Borak, Mandala, Sempati, itu saya punya semua. Sampai yang dari zaman-zaman dulu, itu betul-betul detail buatnya. Saya bisa bercerita begini karena saya paham. Boxnya nggak boleh hilang. Ketika beli itu cuma dicetak 100. Dalam 1 tahun ke depan, harganya 2 kali lipat. 3 tahun berikutnya 3 kali lipat. Jadi investasi sebenarnya. Itu dicari sama saya kalau masukin ke Tokopedia sekarang itu harganya udah berkali-kali lipat udah. Nah, saya bisa bercerita begini dengan passion karena saya ngerti. Nah, ada Bapak Ibu yang mendengar pada saat ini katakan begini, ngapain sih koleksi gituan? Nah, jadi kebodohan karena nggak paham. Itu yang firman Tuhan maksudkan. Kalau nggak paham sama kebenaran, nggak punya pengenalan sama Tuhan, firman Tuhan banyak yang jadi kebodohan. Contohnya gini, selama pandemi ini kan banyak yang bertengkar ya suami istri ya. Saya percaya di sini nggak ada. Di sini semuanya kelihatan happy-happy dan sangat rukun-rukun. Tapi banyak yang bertengkar ya. Jadi waktu datang ke kami gitu ya, ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya, saya sama istri saya katakan gini, udahlah Pak atau Bu, maafkan saja. Lepaskan pengampunan dan udah mohon maaf aja duluan gitu. Enak aja Pak, kan dia yang duluan Pak. Nanti kalau saya minta maaf kan itu juga bukan salah saya. Nah, selalu ngomongnya gitu. Nah, ketika saya kutip firman seperti ini, saya bilang gini, Pak, Bu, firman Tuhan katakan kita harus saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi kita loh. Bukan sama seperti pasangan kita mengasihi kita, bukan. Standarnya sama seperti Kristus mengasihi saya. Nah, bagi dia itu kebodohan akhirnya. Saya juga tidak mengatakan bahwa itu mudah, tapi itu kebenaran. Kalau mau bertumbuh, makanannya keras memang, udah nggak susu lagi. Melewati hal-hal seperti begitu harus saling mengampuni sama seperti Kristus ngampuni saya. Ibrani 4 ayat yang kedua mengatakan gitu. Ibrani 4 ayat yang kedua. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Tidak berguna, firman itu nggak berguna. Karena apa? Karena tidak bertumbuh bersama-sama dengan iman, bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Karena nggak ada pertumbuhan jadi kebodohan. Makanya gini. Anak kecil itu semuanya serba keharusan. Belum jadi gaya hidup. Contoh gini. Anak kecil kalau diharuskan sesuatu, itu 3 hal terjadi. Lupa, capek, berontak. Kamu udah gosok gigi nggak? Lupa. Kamu belajar dong. Belajar terus capek gitu. Belajar terus gitu.
Kamu makan dong. Nggak mau gitu. Berontak. Kenapa? Karena levelnya keharusan. Makanya hubungan intim, personal dengan Tuhan, itu bukan keharusan. Gaya hidup. Kalau keharusan, gampang kok rechecknya. Apakah itu saya masih capek, lupa, dan berontak? Itu berarti saya masih keharusan. Hal sederhana aja, baca firman sama berdoa setiap hari. Hal sederhana itu. Tetapi kalau sudah jadi gaya hidup, nagih. Contohnya malam hari ini, kalau Bapak Ibu belum makan malam, setelah Zoom ini pasti cari makan malam. Karena gaya hidup, nagih mau makan. Tapi pertanyaannya, apakah saya nagih baca firman? Apakah saya nagih berdoa? Atau saya nagih nonton drakor? Gitu. Nonton drakor, nonton Netflix, nggak ada salah-salahnya ya, tetap aja harus disortir. Tapi harus punya waktu betul-betul untuk dedikasikan. Ini udah banyak loh firman-firman Tuhan yang ada di dalam sosial media. Kita bisa disiplinkan diri satu hari, dengerin satu khotbah itu sudah luar biasa. Jadi sesuatu pewahyuan bagi hidup kita. Lukas 2 ayat 52. Saya berterima kasih sama Dr. Lukas yang menulis ini karena ini harusnya membuat kita malu. Ya, Lukas 2 ayat 52 mengatakan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Yesus pun bertumbuh, dalam bahasa Inggrisnya he grows. Dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Karena mengambil rupa manusia, dia mengikuti juga hukum, dalam tanda kutip, hukumnya manusia. Dia bertumbuh juga. Bukan sekedar bertumbuh secara fisik saja, tetapi bertumbuh di dalam pengenalan akan Bapaknya juga, secara manusia. Jadi ini luar biasa. Jadi itu harusnya membuat kita, saya pun harus bertumbuh. Nah, ini adalah satu kebenaran yang perlu kita pikirkan juga gini ya. Saya nggak pernah dengar ada anak kecil ngomong gini. Mami, papi, malam ini aku harus tidur jam 8 malam, tolong bangunkan aku besok jam 6 atau jam 7 pagi. Saya harus tidur paling tidak 8 jam sampai 9 jam, karena itu sangat sehat bagi tubuh saya. Nggak ada anak kecil ngomong gitu. Makan, kalau disuruh tidur nggak mau, susah gitu. Atau nggak ngomong gini, ayah, ibu, besok tolong siapkan makanan siangku brokoli rebus dan wortel rebus karena itu sehat sekali. Saya belajar di YouTube itu makanan sehat. Dan siapkan dada ayam karena saya butuh asupan protein. Gak ada anak kecil ngomong gitu. Yang ada, mami papi izin GoPay dong mau beli KFC. Mau beli donat. Yang ada gitu anak kecil. Karena dia semuanya sesuai sama keinginannya dia. Dia tidak mengerti kebutuhan yang penting bagi hidupnya. Itu yang saya katakan, anak kecil hidupnya masih diharuskan. Belum gaya hidup. Kebenaran hanya sekedar informasi bagi dia. Itu sebabnya di Mazmur 131 ayat yang kedua, Daud itu mengatakan sesuatu yang luar biasa kepada dirinya sendiri. Dan saya suka dengan ayat ini, dan saya sering mengutip firman-firman dari Mazmur ketika saya bangun pagi, saya mulai ngomong sama jiwa saya sendiri. Saya mau menjadi orang pandai, orang tabun itu, orang yang bisa berargumentasi dan memenangkan kehidupan saya atas diri saya sendiri. Mazmur 131 ayat 2 mengatakan, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Wow. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya, ya seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Arti kata disapih itu bahasa Inggrisnya wean, atau dipisahkan dari ketergantungan sama susu. Saya mau lepas dari susu, saya mau bertumbuh. Aku mengatakan kepada jiwaku, diam kau jiwaku. Aku tenangkan jiwaku, karena di dalam jiwaku itu penuh sampah. Aku mau mengambil semua atribut kebenaran firman Tuhan yang terletak di dalam rohku, dan itu harus menguasai jiwaku. Aku harus bertumbuh. Ibrani 5 ayat 13 mengatakan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Jelas firman Tuhan. Ibrani 5 ayat 13. Barang siapa masih memerlukan susu, tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Jadi saya percaya bahwa kebenaran-kebenaran ini yang perlu kita gali. Saya percaya di sini banyak
banyak pengerja, ya banyak pemimpin juga. Kita sama-sama seperti manusia, sama seperti manusia yang lain. Ya. Jangan pernah menganggap bahwa saya sudah cukup dan tidak mau bertumbuh lagi. Saya sudah di level ini, nggak bisa. Kita terus bertumbuh, nggak ada habisnya. Ya, 2 ayat lagi saya bagikan. Ya. Kejadian 3 ayat 10 mengatakan begini. Supaya kita mengerti ketika kita terbuka di hadapan Tuhan itu, pertumbuhan di dalam kasih karunia itu maksudnya apa sih? Kejadian 3 ayat 10 mengatakan, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut. Ya. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Kita kalau membaca perjanjian lama dan perjanjian baru, kita harus selalu mengerti konteksnya gini. Perjanjian lama semuanya serba fisik. Ketika masuk ke dalam perjanjian baru, itu dimasukkan ke dalam kehidupan manusia. Contoh, yang sakral pada saat itu adalah mezbah, kemudian kemah suci, tabernakel Musa gitu ya, bait Allah. Itu semuanya serba gedung. Ketika masuk ke dalam perjanjian baru, tubuhmu adalah bait Allah. Di dalam perjanjian lama yang ditonjolkan adalah pengorbanan. Kita bisa membaca banyak sekali jenis-jenis pengorbanan di kitab Imamat. Tetapi ketika masuk ke dalam perjanjian baru, semuanya berganti dengan yang namanya ketaatan. Pengorbanan tidak ada artinya tanpa ketaatan. Bahkan, seperti contohnya di ayat-ayat seperti di Matius 5 ayat 28, apabila engkau sudah melihat perempuan dan menginginkannya, engkau sudah sama dengan berzina, padahal belum melakukan perzinahan. Tapi sudah disamakan dengan perzinahan. Karena apa? Kita terbuka di hadapan Tuhan. Terbuka ini di hadapan Tuhan. Telanjang di hadapan Tuhan. Nah, perjanjian lama, kata telanjang itu memang fisik, telanjang. Mereka sadar, mereka telanjang, dan mereka takut. Karena belum ada, itu dosa yang pertama kali masuk, belum ada penebusan, pada saat itu mereka takut. Nah, masuk ke dalam perjanjian baru, ya di kitab Ibrani, ayat yang terakhir ini saya bagikan, Ibrani 4 ayat 12 dan 13 mengatakan begini. Sebab firman Allah itu hidup, dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Nah, ini dia nih. Firman itu memisahkan jiwa dan roh. Seperti tadi yang kita baca, orang pandai itu tabun, memisahkan antara jiwa dan roh. Bagaimana saya mengambil keputusan? Saya harus mengambil semua yang sudah diletakkan di dalam roh saya, ditulis di atas loh hati atau roh saya. Ya. Supaya saya bisa memenangkan diri saya. Tidak mengikuti jiwa saya yang sudah penuh dengan sampah. Saya mau memberikan makan roh saya. Itu firman Tuhan. Sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu, nah ini keluar lagi kata ini, telanjang dan terbuka di depan mata dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Nah, kata telanjang di dalam ayat 13 ini artinya trakelizo. Telanjang dan terbuka itu trakelizo. Artinya kelihatan dalamnya. Nah, perbedaannya adalah di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, ketika di perjanjian lama manusia ketakutan, sekarang kita nggak perlu hidup di dalam ketakutan. Karena tidak ada lagi penghakiman. There is no condemnation, Roma 8 ayat 1. Jadi ketika kita terbuka di hadapan Tuhan, ya maksudnya adalah gini, jangan sekedar hanya baca firman. Sekarang kita di dalam pertumbuhan kita harus membiarkan firman baca kita. Ketika firman baca kita terbuka. Kita trakelizo, kita terbuka, kelihatan dalamnya. Dan ketika kita di-expose, diperlihatkan di hadapan Tuhan, tenang aja. Karena Tuhan di pihak kita. Dia di pihak kita bukan sekedar ketika kita memerlukan pertolongannya saja, tetapi ketika kita dalam keadaan yang kotor dan berdosa, dia di pihak kita. Bukannya itu berarti kita tikat melakukan dosa lagi, bukan. Itu berarti kita nggak ngerti kasih karunia. Pertumbuhan di dalam kasih karunia adalah ketika saya tahu saya berdosa, saya bertobat, saya tidak akan berbuat itu lagi. Karena saya menghormati Tuhan. Itulah pertumbuhan di dalam kasih karunia. Saya mempraktekkan itu kepada kedua anak saya. Ketika dari kecil-kecil, sekarang mereka sudah 21 dan 14 tahun. Tapi ketika mereka masih kecil-kecil, ketika mereka melakukan sesuatu yang salah, saya tidak pernah memakai prinsip tunjuk-tunjuk begini. Tunjuk-tunjuk dengan tangan. Kamu gimana sih? Kamu kenapa lakukan ini? Dan lain sebagainya. Saya pakai prinsip merangkul seperti kasih karunia Tuhan. Saya rangkul dan saya katakan begini, Dek, apa yang Dedi bisa lakukan dan Mami bisa lakukan, supaya kamu tidak melakukan ini lagi. Itu perbedaannya luar biasa. Perbedaannya luar biasa.
Saya langsung kasih tahu sama dia bahwa walaupun kamu bersalah, saya di pihakmu. Apa yang saya bisa lakukan supaya kamu nggak lakukan itu lagi? Kita mulai berdialog. Dia mulai nangis, menyesal, dan lain sebagainya. Kemudian dia katakan, Dedi, kalau sampai aku lakukan itu lagi, Dedi boleh deh grounding. Istilahnya, Dedi boleh ambil misalnya mainan aku yang aku paling suka, atau Dedi cut waktu aku sehingga aku nggak bisa ke sini, ke situ, tempat-tempat yang misalnya aku suka. Ketika kejadian lagi, dengan gampangnya mereka akan bertanggung jawab, dan mereka katakan, aku salah. Dan aku sudah buat janji. Nggak apa-apa, aku terima hukumannya. Dan mereka tidak ada rasa sakit hati dengan orang tua. Dan apa yang terjadi? Mereka tumbuh di dalam kasih karunia. Dan mereka menjadi anak-anak yang sangat terbuka dengan orang tuanya. Dan ketika kami tidak ada pun, mereka menghormati kami. Itulah bertumbuh di dalam kasih karunia. Tuhan tidak menghakimi kita. Dia datang dengan kasih karunia yang luar biasa. Saya akan tutup dengan kisah ini. Karena seperti saya katakan, sebagai hamba Tuhan pun nggak terlepas dari proses pertumbuhan. Dan saya tidak malu menceritakan. Anak saya yang pertama sudah kembali ke kampusnya, dia sekolah jauh dari saya, tapi yang kedua ini sekolah online dari rumah. Baru beberapa minggu lalu baru dia pergi onsite ke sekolah, itu juga baru percobaan beberapa kali. Nah, bulan lalu dia ada ujian midterm, ujian sekolah. Anak saya ini yang kedua cukup pandai. Dia semua pelajaran semuanya oke, nggak masalah, kecuali matematika. Ya, saya juga nggak tahu kenapa matematika itu ada. Saya pun nggak suka matematika. Anak saya pernah ngomong gini, yang penting kan tambah ngerti, ngurangin ngerti, dibagi ngerti, dikali ngerti, cukup kan, Dad? Iya memang. Ini juga ntar nggak kepake kan? Ya mungkin nggak kepake memang. Kalau kamu di bidang tertentu ya nggak kepake. Pokoknya dia nggak suka. Dan waktu ujian yang pertama, dia dapat angka 58. Berarti tidak PES. Karena angka yang lulus itu angka 60. Karena tidak lulus di midterm itu ya, di ujian tengah semester, dia harus mengambil ujian itu ulang. Namanya remedial. Ya. Diulang. Nah, sebelum diulang, dia dapatlah kisi-kisi dan lain sebagainya, diajarin lagi tutorial singkat dari gurunya. Ketika dia kemudian remedial, dan saya sempat lihat dia waktu lagi remedial gitu ya, dia sempat keluar dari kamar, dan saya sempat bertanya, loh, kamu bukannya lagi online? Iya, aku lagi remedial, karena dia keluar kamar ambil air minum. Saya tahunya dia saat itu tidak online, karena dia keluar dari kamar lagi ambil air minum. Dia bilang begini, enggak, ujiannya offline. Offline berarti Zoom-nya dimatiin. Zoom-nya dimatiin, ada 3 anak yang harus remedial termasuk dia. Jadi dia offline. Jadi dia sempat keluar ambil air minum, masuk lagi ke kamar. Ngerjain sendirian. Gurunya nggak lihat berarti kan? Nggak ada, dia tidak di kamera. Waktu sudah selesai, kira-kira 2 hari setelah itu, dia kasih tahu hasilnya kepada saya, dan dia dapat hasilnya lebih jelek dari pertama. Waduh, saya bingung. 43, Bapak Ibu. Saya bilang, gimana? Kamu yang pertama 58, sekarang 43, Dek. Kamu what's wrong? Ada apa yang terjadi? Apakah gurunya nggak cakap menerangkan, atau kamu nggak bisa dengar, nggak bisa menyimak dengan baik? Langkah apa yang perlu kita ambil supaya kamu nggak begini lagi? Ini kita ngobrol di dalam mesbah keluarga ya, malam hari. Ngobrol, tiba-tiba saya ingat. Waktu kamu lagi remedial itu, kamu kan offline kan? Iya, katanya gitu. Waktu kamu offline itu, guru nggak lihat, Zoom-nya dimatiin, kamu buka buku nggak? Saya bilang gitu. Enggak. Terus saya bilang, harusnya kamu buka buku. Karena itu berarti gurunya lagi kasih kode, kamu boleh buka buku. Saya bilang gitu. Bayangin loh, pilih lantang hamba Tuhan, nyuruh anaknya nyontek. Karena saya dulu adalah ahli nyontek. Keluar. Nah, ini secara naluri keluar. Saya juga tidak, dalam tanda kutip, tidak nyuruh dia nyontek untuk berdosa, enggak. Tapi saya ada di gray area, saya ada di area abu-abu. Saya bilang sama dia, itu berarti gurunya ngasih kode sama kamu, kamu boleh buka buku. Saya pakai kalimat itu. Karena saya mau membenarkan diri saya juga.
Istri saya juga nimpalin, betul deh, harusnya kamu buka buku aja. Karena kita pengen bantuin dia supaya dia dapat angka yang baik. Anak saya bilang gini, nggak boleh deh. Di mana-mana juga kalau offline, ya tetap kerjain dengan benar lah, nggak boleh buka buku. Terus saya tanya lagi sama dia, gurunya ngomong nggak bahwa nggak boleh buka buku? Enggak. Nah, itu dia. Itu berarti kode. Saya bilang gitu. Itu kasih kode. Saya masih nggak puas dengan jawaban anak saya, dan kira-kira 2 minggu setelah itu ada pembagian raport online sama seperti begini, Zoom. Saya bertanya kepada gurunya, Miss, waktu kemarin itu ujian remedial yang offline itu, memang anak-anak nggak boleh buka buku ya, Miss? Nggak boleh lah, Pak. Itu kan sudah ketentuan udah dari lama. Oh, iya, Miss. Saya cuma tanya aja. Saya nggak berani ceritain. Karena saya malu. Oh, iya, Miss. Bapak Ibu, setelah kejadian itu, setelah ambil raport, malamnya waktu mesbah keluarga, saya peluk dia. Saya nggak pernah lupa kata-kata dia katakan gini, Dedi, aku lebih baik dapat angka 43 daripada aku tidak jujur. Bapak Ibu, saya mengalami momen prakelizo, ditelanjangi sama Tuhan. Dan saya ngaku. Dan saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, sorry ya Tuhan. Saya maksudnya mau bantu anak saya kok. Tapi saya tahu itu salah. Di situ saya bertumbuh. Di situ saya mengalami, saya dibelah, dibuka dalamnya, kelihatan. Dan saya juga, saat yang sama juga, saya merasakan kasih karunia Tuhan. Saya tahu dia tersenyum dan dia katakan, go and sin no more. Jangan lakukan itu lagi. Jadi mari kita bertumbuh. Karena kalau kita bertumbuh, kita nggak sesat. Kalau kita bertumbuh, kita nggak akan kehilangan pegangan. Jangan kenal Tuhan secara informatif saja, tapi kenallah dia secara personal. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat pelajaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kami tahu bukan sekedar pengetahuan saja Tuhan, tapi kami mau betul-betul firman ini menjadi pewahyuan dan menjadi rema kehidupan bagi hidup kami. Kami tidak mau hanya sekedar membaca firman, tapi kami mau firman membaca kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan malam hari ini memerdekakan setiap kehidupan. Hamba-Mu stop sampai di sini, dan semua kehidupan, semua yang hadir pada malam hari ini, Hamba-Mu percaya Tuhan bahwa kehidupan mereka akan penuh dengan kesaksian, penuh dengan pengalaman yang sangat luar biasa bersama dengan Tuhan, karena mereka bertumbuh bersama dengan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Saya serahkan kembali. Haleluya, haleluya. Baik, terima kasih Pastor Billy buat firman-Nya. Sungguh firman Tuhan yang sangat bagus, yang membangun buat kami semua. Ya, masih ada waktu beberapa menit. Barangkali Bapak Ibu Saudara ingin bertanya pada Pastor Billy mengenai firman yang baru saja disampaikan. Silahkan bisa langsung bicara atau lewat chat room. Sambil menunggu Bapak Ibu Saudara bertanya, host akan foto kita semua. Jadi jangan leave dulu Bapak Ibu Saudara. Kita akan buat kenang-kenangan untuk malam hari ini. Pastor Billy, Zoom kita ini nanti akan diupload ulang di YouTube GBI Rehoboth Surabaya. Jadi kalau mau lihat lagi, silakan bisa langsung ke YouTube channel kami. Silakan Pastor Joy. Ya. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, boleh tolong dibuka kameranya karena host akan foto. Ya, kami tunggu. Masih ada beberapa yang belum buka ini. Oke. Ada yang masih mau buka lagi? Oke, ada kira-kira mungkin 1-2 slide. Jadi Bapak Ibu Saudara mohon ditahan senyumannya ya. Oke, baik, dalam hitungan ketiga kita akan foto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai. Sudah? Oke. Baik Bapak Ibu Saudara, ada yang ingin bertanya untuk Pastor Billy? Asal jangan tanya hobi. Pastor Billy tersiksa nggak PPKM ini nggak bisa nge-gym? Udah buka ini.
Udah bukan lagi ya? Iya, dan saya memang dari dulu udah punya beberapa alat yang di rumah, jadi saya sama istri tetap olahraga sih setiap hari. Jadi nggak perlu ke gym ya? Iya, terus persis depan rumah ada taman, jadi kami suka lari-lari aja, jogging juga. Harus kalau nggak jadi gemuk. Iya. Bahaya. Ya, dampak PPKM jadi lupa makan, lupa sudah makan. Lupa sudah makan. Bapak Ibu Saudara, ada yang ingin bertanya untuk Pastor Billy? Masih ada beberapa waktu. Anda bisa tulis, bisa juga langsung live. Mumpung Pastor Billy punya waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Ada? Malu-malu ini Pastor Billy pesertanya. Kapan rencana gereja onsite lagi? Kita sudah onsite, tapi sudah ya? Sudah, cuman pagi sore selama ini. Lalu mulai bulan depan kita kembali lagi pagi siang sore. Karena ngelihat keadaan sudah mulai membaik, jadi kita kembali 3 kali lagi ibadah. Ya. Per hari ini kasus aktif di Indonesia sudah 12.000 dan kita memang jauh lebih sedikit dari Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina. Ya, bahkan Australia. Jadi ya luar biasa, ini pasti juga karena doa. Jadi kesembuhan yang masif terjadi. Ya, puji Tuhan. Tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak ada yang bertanya, kita akhiri pertemuan Zoom kita malam hari ini. Baik, sepertinya ada malu-malu Pastor Billy. Jadi malam hari ini tidak ada pertanyaan. Sekali lagi terima kasih banyak buat pelayanannya. Terima kasih sudah diundang. Harap kapan-kapan bisa onsite ke Rehoboth ini. Yes. Ya. Baik, terima kasih Pastor Billy. Host tolong dibuka mic semua peserta supaya bisa mengucapkan terima kasih untuk Pastor Billy. Terima kasih. Jadi kita sudah tutup dalam doa kan ya, Pastor Billy sudah tutup kan ya tadi? Ya, sudah. Ya, sudah ya. Begitu kita ucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Billy. Terima kasih semua buat pelayanannya. Terima kasih.